Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa Al-Iman TV yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam serial kajian kita pada pembahasan kitab Al-Arba'un fil Ahkam, 40 hadis seputar hukum fikih, karya Al-Imam Al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala. Kita telah sampai pada hadis yang ke-10. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah Ummul Mukminin, ibunda orang-orang yang beriman dan istri tercinta Nabi alaihi salatu wassalam, putri dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dan seorang wanita yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dibebaskan, dibersihkan dari tuduhan orang-orang munafik yang menuduh bahwa beliau berzina. Dan itu diabadikan di dalam Al-Quran sebagai suatu penghormatan dan pembelaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Semoga Allah meridhoinya dan meridhoi orang tuanya. Qalat, beliau mengatakan, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarih. Kami pernah keluar bersama Rasulullah SAW dalam sebagian safarnya. Jadi kadang Rasulullah SAW keluar bersama istrinya. Hatta idza kunna bil baida au bidzatil jais inqata'a ikdun li. Lalu suatu ketika kami berada di Baida, suatu lembah, au bidzatil jais inqata'a ikdun li, terputuslah kalungku. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya seorang wanita boleh memakai perhiasan, ya, entah itu kalung, entah itu cincin, gelang, karena wanita akan indah, ya, dan menyenangkan suaminya apabila dia berdandan, berhias, ya, dengan perhiasan-perhiasan yang tidak melanggar syariat tentunya. Fa aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal timasih. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mencari kalung tersebut yang hilang. Wa aqaman nasu ma'ahu, demikian juga manusia, yakni para sahabat yang ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam mencari semuanya juga, ya, cari perhiasan Aisyah yang hilang tersebut. Walaisu ala ma'in walaisa ma'ahum ma', ya, dan mereka tidak membawa air dan juga tidak mendapati entah itu sumur, ya, atau mungkin telaga, nggak ada. Artinya, ya, gara-gara mencari perhiasan tadi, masuk waktu sholat, ya, tapi mereka tidak memiliki air untuk berwudu. Fa'atan nasu ila Abi Bakrin radhiyallahu anhu, maka orang-orang pun datang kepada Abu Bakar As-Siddiq, semoga Allah meridhoinya. Wa qala ala tara ma sana'at Aisyah, ya, apakah kamu tidak melihat apa yang diperbuat oleh Aisyah? Artinya nyalahkan Aisyah. Gara-gara Aisyah akhirnya kita semuanya, ya, harus mencari kalung yang hilang dan kita tidak memiliki air, sehingga bingung mau sholat nggak ada air. Aqamat bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam
wa bin nas walaysu ala ma walaysa ma'ahum ma. Ya, gara-gara Aisyah akhirnya Rasulullah SAW harus mencari, manusia juga harus mencari kalung yang hilang tadi. Kini mereka tidak mendapati air. Ya, baik air yang ada di tangan mereka atau nggak ada juga sumur, nggak ada juga sungai, ya nggak ada. Semuanya gara-gara Aisyah. Komplain, orang-orang komplain. Ya, orang-orang komplain. Faja'a Abu Bakrin wa Rasulullah sallam wadi'un ra'sahu ala fakhidhi qad nama. Ya, akhirnya Abu Bakar As-Siddiq mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasulullah saat itu sedang tidur, meletakkan kepalanya di pahaku. Ya, maunya memarahi Aisyah juga. Tetapi Aisyah, demikian juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang tidur. Fa'atabani Abu Bakrin wa qala ma sya'allahu ayyakul wa ja'ala yat'anu biyadi fi khasirati. Ya, tetapi Abu Bakar kemudian mengatakan kepadaku ucapan-ucapan yang Masya Allah, ya, bahkan dia menusuk dengan tangannya, ya, kepadaku, artinya jengkel, ya, marah kepada Aisyah radhiyallahu anha. Fala yamna'uni minat taharruk illa makana Rasulillah sallallahu ala fakhidhi. Tidak ada yang menghalangiku dari taharruk, yaitu bergerak, illa makana Rasulillah sallam ala fakhidhi, kecuali ya karena Rasulullah sallam berada di pangkuanku. Artinya Aisyah tidak ingin untuk mengganggu tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia pun walaupun diomelin oleh Abu Bakar, walaupun mungkin semacam dicubit oleh Abu Bakar As-Siddiq, namun Aisyah radhiyallahu anha tidak bergeming, bergerak, khawatir mengganggu Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bagaimana kecintaan para sahabat, kecintaan istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Maka alangkah malangnya orang-orang yang membenci Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang melaknat para sahabat, mencela para sahabat, menuduh para sahabat dengan yang bukan-bukan. Mereka lah orang-orang yang sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanama hatta asbaha ala ghairi ma. Rasulullah tidur sampai beliau pun tidak mendapati air juga. Fa anzalallahu ayatat tayammum. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tentang tayammum. Fatayammamu wa sallau. Mereka pun kemudian bertayammum dan salat. Faqala Usaid bin Husain, lalu sahabat Usaid bin Husain mengatakan, ma hiya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakar. Ya, ini bukanlah pertama keberkahan kalian wahai keluarga Abu Bakar. Hadis ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentang kisah di balik disyariatkannya tayammum. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa disyariatkan bagi kita apabila tidak mendapati air untuk bertayammum. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Jika kalian sakit atau safar
atau BAB atau berhubungan badan dengan wanita, ya, dengan istri, lalu kalian tidak mendapati air, maka tayamumlah dengan, ya, debu yang thayyib, ya, yang bersih, yang suci, dan usapkanlah kepada wajah kalian dan tangan kalian. Ya, maka hadis ini, ma'asyiral muslimin, ya, rahimani wa rahimakumullah, memberikan faedah penting, ya, kepada kita semuanya tentang disyariatkannya, ya, untuk bertayamum ketika kita tidak mendapati air. Ya, jadi kalau memang seorang pergi misalkan terus tidak ada air, ya, tidak ada air, atau tidak mungkin baginya menggunakan air, entah karena sakit atau karena suatu alasan, ya, maka sebagai kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah membolehkan bagi mereka untuk, ya, bertayamum. Ini rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, ya, karena Allah menginginkan kemudahan bagi mereka. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Dan tayamum disyariatkan berdasarkan Al-Quran, hadis, dan kesepakatan para ulama rahimahumullahu ta'ala. Dan tata cara tayamum, ya, adalah pertama, ya, kita tepukkan telapak tangan kita ke tanah, ya, ke tanah yang bersih. Kemudian, ya, setelah itu kita tiup, lalu kita usapkan ke wajah kita sekali, ya, dan ke telapak tangan kita, ya, begini. Dan menurut pendapat yang kuat bahwasanya tayamum hanya sekali tepukan, darbah wahidah. Dan menurut pendapat yang kuat juga bahwa tayamum adalah hanya sampai pada telapak tangan, tidak sampai ke siku-siku seperti halnya wudu. Ya, ini pendapat yang terkuat dalam masalah ini. Selanjutnya, al-hadisu al-hadi asyar, hadis yang ke-11. An Mu'adzah radhiyallahu anha qalat, dari Mu'adzah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, dia mengatakan, sa'altu Aisyah radhiyallahu anha, aku pernah bertanya kepada Aisyah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Fakultu, aku mengatakan, ma balul haid taqdi sauma wala taqdi shalah. Kenapa wanita yang sedang haid dia mengqadha puasa tapi tidak mengqadha salat? Faqalat, Aisyah mengatakan, aharuriyatun anti? Apakah kamu adalah haruriyah, wanita khawarij? Fakultu lastu biharuriyatin walakinni as'alu. Aku bukanlah khawarij. Haruri yaitu khawarij, nisbah kepada harura, tempat keluarnya para khawarij, ya, memberontak sahabat Ali bin Abi Thalib. Tetapi aku hanya bertanya, kenapa wanita yang haid dia mengqadha puasa tapi enggak mengqadha salat? Padahal secara logika salat kan lebih utama daripada puasa, lebih tinggi derajatnya. Tapi kenapa kalau orang haid, ya, yang tidak salat dan tidak berpuasa, kemudian setelah suci dia diwajibkan untuk mengqadha puasa tapi tidak diwajibkan untuk mengqadha salat? Ini yang ditanyakan oleh, ya, Mu'adzah, ya. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha bertanya, apakah kamu haruriyah? Haruriyah, ya, di antara pemahaman khawarij bahwa wanita haid itu tetap sholat, ya, tetap berpuasa juga.
Qalat, kata Aisyah, kana yusibuna dharik. Dulu di zaman Nabi SAW, haid juga menimpa kami. Fanu'maru biqadha'is shaum wa la nu'maru biqadha'is shalah. Kami diperintahkan untuk mengqadha ya puasa, tapi tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Hadis ini menunjukkan kepada kita satu faedah penting, ya, yaitu seorang muslim apabila mendapati satu hukum dan nas dalam agama yang bersumberkan Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, ya, maka wajib baginya untuk menerimanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Ya. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin laki-laki dan mukminah, wanita yang beriman, jika Allah dan Rasul telah menetapkan suatu ketetapan, lalu mereka memiliki pilihan yang lain. Ya, jadi jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menggugat hukum Allah Subhanahu wa taala, yang menggugat syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kewajiban bagi seorang mukmin adalah sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Ya, jangan ngeyel, jangan suka ngebantah ya apa yang telah menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini juga terdapat faedah penting. Ya, terdapat faedah yang sangat penting, yaitu bahwasanya seorang wanita apabila dia meninggalkan sholat, meninggalkan puasa ketika haidnya, dan memang wanita yang sedang haid itu tidak boleh berpuasa, bahkan tidak sah puasanya, demikian juga tidak sholat, bahkan tidak sah sholatnya kalau seandainya dia sholat. Ya. Dan apabila ya wanita yang sedang haid tersebut suci dari haidnya, dia punya kewajiban untuk mengqadha puasa, tapi tidak mengqadha sholat. Ya, jadi yang diqadha adalah puasa. Adapun sholat maka tidak ada qadha baginya. Inilah yang dipraktekkan oleh istri-istri Nabi, wanita-wanita di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika ya dahulu mereka haid, kemudian mereka suci, yang diqadha oleh mereka adalah ya puasa, bukan sholat. Nabi SAW hanya memerintahkan mereka untuk mengqadha puasa, tidak memerintahkan mereka untuk mengqadha sholat. Ya, inilah yang difatwakan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika Mu'adzah menanyakan hal ini, ya, menanyakan tentang hikmahnya, kenapa wanita yang haid kok mengqadha puasa tapi tidak mengqadha sholat? Kata Aisyah, ya itu perintah Nabi SAW. Ya, keputusan dari Nabi SAW. Aisyah tidak mengatakan, ya, oh karena sholat itu banyak, ya, setiap hari 5 kali. Bayangkan saja kalau misalkan 1 minggu entah berapa sholat yang harus diqadha, tentu itu sangat memberatkan. Aisyah tidak menjawab dengan jawaban itu, walaupun benar. Ya, walaupun itu juga benar sebagai salah satu alasan, tapi itu tidak dilakukan oleh Aisyah karena Aisyah ingin memberikan tarbiyah, pendidikan, ya, kepada kita semuanya, kepada Mu'adzah dan kepada kaum muslimin, ya, agar kita menjadi hamba-hamba yang tunduk kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak membangkang, tidak membantah, tidak ngeyel terhadap hukum-hukum syariat. Ya, jadi intinya wanita yang haid
Demikian juga wanita yang nifas, ya, karena hukum nifas secara umum itu persis dengan juga haid, ya. Kalau dia tidak sholat, ya, dan tidak berpuasa, maka yang diqadha adalah, ya, yang diqadha itu adalah puasanya, adapun sholatnya maka tidak diqadha, ya, tidak diqadha. Wanita haid, wanita nifas tidak sholat dan tidak berpuasa. Dan ketika mereka haid dan ketika mereka suci, yang diqadha adalah puasanya dan bukan sholatnya. Selanjutnya hadis yang ke-12, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Beliau mengatakan, kanal muslimuna hina qadimul madinata yajtami'un. Adalah kaum muslimin ketika sampai di Madinah, mereka berkumpul. Fayatahayyanuna as-shalah, mereka menunggu waktu salat. Walaysa yunadi laha ahadun, ya, tidak ada seorang pun yang memanggil untuk salat. Fatakallamu yauman fi dzalik, akhirnya mereka, ya, membicarakan hal itu. Faqala ba'dhuhum, lalu seorang di antara mereka mengatakan, ittahidhu naqusan misla naqusin nasara, ya, buatkanlah lonceng seperti loncengnya orang-orang Nasrani. Wa qala ba'dhuhum, sebagian mereka yang lain mengatakan, ittahidhu qarnan misla qarnil yahud, ya, buatkanlah trompet seperti trompetnya orang-orang Yahudi. Faqala Umar, lalu Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan, awala taba'asuna rajulan fayunadi bis shalah, kenapa kalian tidak mengutus seorang untuk memanggil salat saja? Sebenarnya nggak perlu trompet, nggak perlu lonceng, ya, tetapi suruh saja orang untuk memanggil salat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW mengatakan, kum ya Bilal fanadi bis shalah, ya, wahai Bilal, berdirilah dan panggillah kaum muslimin untuk salat. Hadis ini memberikan kepada kita beberapa faedah. Faedah yang pertama, bahwa Nabi SAW beliau bermusyawarah dengan para sahabatnya. Walaupun beliau adalah seorang Nabi, bisa saja tanpa musyawarah langsung memberikan keputusan, ya, dan para sahabat pun orang-orang yang tunduk. Tapi Nabi SAW dalam masalah-masalah besar, beliau mengajak para sahabat untuk musyawarah. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan-urusan. Demikian juga Allah berfirman, wa amruhum syura bainahum, dan perkara mereka hendaknya dimusyawarahkan di antara mereka. Karena dengan musyawarah, ya, kita akan belajar kedewasaan. Dengan musyawarah akan terpecahkan, terfikirkan hal-hal yang tidak terpecahkan sebelumnya, tidak terfikirkan sebelumnya, ya. Kemudian di antara faedah juga dari hadis yang mulia ini, bahwasanya adzan itu disyariatkan. Adzan itu disyariatkan untuk memanggil salat, ya, memanggil salat. Dan hukumnya adalah fardu kifayah. Wajib harus ada sebagian kaum muslimin yang bangkit untuk menunaikan adzan. Jika semuanya sepakat, ya, untuk tidak melaksanakannya, maka semuanya berdosa. Ya, oleh karenanya Nabi SAW dahulu apabila ingin memerangi suatu penduduk desa, ya, ditunggu dulu lebih dahulu apakah dia mendengar adzan dari mereka atau tidak. Kalau dia mendengar adzan dari mereka, ya, maka
Rasulullah SAW tidak jadi untuk memeranginya. Tapi ketika Rasulullah SAW tidak mendengar adzan dari mereka, maka Nabi SAW memerangi mereka. Ini menunjukkan bahwasanya adzan adalah suatu kewajiban. Adzan adalah syiar di antara syiar-syiar Islam. Ya. Dan di dalam lafaz-lafaz adzan mengandung tauhid, mengandung zikir, mengandung ajakan untuk amal kebaikan. Ya. Makanya lafaz-lafaz adzan ini lafaz-lafaz yang sangat agung, yang sangat mulia. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini juga bahwasanya untuk mengajak manusia kepada salat, ya, tidak perlu dengan trompet, tidak perlu dengan lonceng, ya, dan juga tidak perlu dengan beduk, ya, tetapi dengan lafaz-lafaz adzan yang berisi tauhid, yang berisi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berisi ajakan untuk kebaikan, untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini juga adalah keutamaan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, di mana usulannya disetujui oleh Nabi SAW, dan betapa sering ide-ide cemerlang Umar bin Khattab radhiyallahu an sesuai yang diputuskan oleh Allah dan Rasulnya. Oleh karenanya kewajiban bagi kita untuk mencintai sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, memuliakannya, mendoakan kebaikan untuknya. Jangan sampai kita seperti orang-orang Syiah Rafidah yang mencela, menghina, merendahkan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini juga adalah keutamaan sahabat Bilal karena dipilih oleh Nabi SAW untuk adzan, karena suara beliau yang keras. Makanya dianjurkan dalam adzan itu memilih orang yang keras suaranya, bukan yang lembek, karena tujuannya adalah untuk memberitahu. Walhamdulillah pada zaman kita sekarang untuk menyampaikan adzan dibantu dengan adanya mikrofon, maka boleh menggunakan mikrofon dalam adzan agar tujuan dari adzan menyampaikan adzan didengar oleh banyak orang ini tersampaikan. Oleh karenanya tidak masalah orang adzan menggunakan mikrofon, menggunakan mikrofon, dan ini yang berjalan sampai sekarang. Taib. Selanjutnya an Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat Jabir, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya, keduanya karena beliau dan juga ayahnya adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas shalah. Sesungguhnya batas antara seorang dengan kesyirikan, dengan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis ini menegaskan kepada kita ancaman yang sangat keras bagi orang-orang yang meninggalkan salat. Karena salat adalah amal ibadah yang sangat mulia. Dia termasuk rukun Islam, dan juga wasiat terakhir Rasulullah SAW kepada umatnya. Dia adalah amalan yang sangat agung dan mulia. Saking agungnya Rasulullah SAW, untuk mendapatkan kewajiban tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit, sehingga Allah Subhanahu wa taala mewajibkannya secara langsung tanpa perantara Jibril di tempat yang mulia di atas langit, kemudian di malam yang istimewa, yaitu malam Isra Mi'raj. Jadi ini keistimewaan, keistimewaan ibadah salat.
Maka hendaknya bagi kita ma'asyiral muslimin untuk perhatian dengan salat. Ya, jangan sampai kita meninggalkan salat karena sibuk dengan dunia, karena sibuk dengan usaha, sibuk dengan ini, dengan itu, tapi kita lupa menjalankan salat, menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini dalam hadis ini kita diingatkan akan bahaya meninggalkan salat. Di mana ya dalam hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa orang yang meninggalkan salat kafir. Dia terjatuh di dalam kekufuran. Dalam kekufuran. Oleh karenanya hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwa orang yang meninggalkan salat itu adalah kafir. Orang yang meninggalkan salat itu adalah kafir. Dan ini masalah yang serius yang hendaknya diperhatikan. Meninggalkan salat termasuk dosa besar. Ya, bukan masalah yang remeh. Bahkan kata Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya As-Shalah wa Hukmu Tarikiha, ya, beliau mengatakan bahwasanya meninggalkan salat dosanya jauh lebih besar daripada membunuh, daripada minum khamar, berzina dan lain sebagainya. Maka ini masalah yang sangat berat sekali. Yang sayang, banyak di antara kaum muslimin pada saat ini meremehkan masalah salat. Ingat bahwa kita hidup di dunia ini ya cuma sebentar. Kita semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala ya tentang amal-amal ibadah kita. Dan yang paling menentukan, yang paling pertama ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti adalah salat kita. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab besok pada hari kiamat ya adalah salat. Maka hendaknya bagi kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, hati-hati ya, hati-hati dalam masalah ini. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis yang berikutnya hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man adraka raq'atan minas shalah faqad adrakas shalah. Barang siapa yang mendapati satu rakaat dari salat, maka berarti dia mendapati salat. Ya. Siapa yang mendapati satu rakaat salat, maka berarti dia masih mendapati salat. Hadis ini hadis yang sangat penting ya, yang menunjukkan kepada kita tentang patokan mendapati salat. Di mana di dalam hadis ini terdapat faedah bahwasanya patokan mendapati salat itu adalah ketika kita masih mendapati satu rakaat. Jadi orang kalau masih mendapati satu rakaat, misalkan, berarti dia masih mendapati salat berjamaah. Contoh, kalau dia misalkan masbuk, kemudian masuk masjid, ya, masuk masjid, lalu imamnya pada rakaat yang terakhir, ya, pada rakaat yang terakhir, apakah dia masih dihukumi mendapatkan sholat berjamaah tersebut atau tidak? Ya, kita lihat dia ketika mendapati bersama imam tersebut, apakah ya mendapati satu rakaat atau misalkan ya tinggal tasyahud akhirnya saja. Kalau dia datang dan imam dalam kondisi tasyahud akhir, berarti dia sudah tidak mendapati sholat, karena sudah satu rakaat pun dia tidak mendapatkannya. Tapi kalau misalkan dia masih mendapatkan satu rakaat, berarti dia masih dihukumi mendapati imam, ya, mendapati imam. Kalau ada orang misalkan ketinggalan pada hari Jumat, ya, ketika dia datang, ya,
dia mendapati imam pada rakaat yang kedua dan masih mendapati rakaat yang kedua tersebut, ya, imam masih membaca surat Al-Fatihah dan sebagainya, maka dia berarti masih mendapati Jumatan. Tapi kalau misalkan, ya, pada rakaat yang kedua dia tidak mendapati imam satu rakaat, hanya salamnya saja misalkan, berarti dia nanti sholatnya sholat duhur, karena dia sudah tidak mendapati Jumatan, ya. Taib. Demikian juga misalkan ada orang sholat subuh, misalkan sholat subuh, ketika dia mendapati satu rakaat, kemudian waktunya habis, maka di sini dia masih dihukumi, ya, mendapatkan sholat subuh, walaupun, ya, rakaat yang keduanya sudah keluar dari waktu. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan satu rakaat, berarti sudah dihukumi mendapatkan, ya, rakaat sholat secara sempurna, ya. Rakaat yang kedua yang sudah keluar waktunya itu dianggap tabi', mengikut kepada rakaat yang pertama tadi. Jadi intinya hadis ini adalah hadis yang penting, yang berkaitan tentang masalah sholat, ya. Maka hendaknya bagi kita untuk perhatian dengan masalah ini. Taib, hadis yang terakhir. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu sholata bit takbir. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau membuka salatnya dengan takbir, yakni takbiratul ihram, ya, yakni takbiratul ihram, sebagaimana di dalam hadis miftahus sholatit takbir, ya, kunci pembuka salat itu adalah takbir, yaitu takbiratul ihram, ya. Dan takbiratul ihram, ya, adalah rukun di dalam salat. Tidak sah salat seseorang apabila dia tidak melakukan takbiratul ihram. Dan di dalam hadis ini juga terdapat faedah penting, bahwa Rasulullah SAW membuka salatnya itu adalah dengan takbir, bukan dengan melafadzkan niat nawaitu, ya, misalkan salat adz-dzuhri arba'a raka'atin fardhan lillah ta'ala, maka semua itu tidak ada dalilnya, tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW dan juga para sahabatnya, ya. Seandainya Rasulullah membuka salatnya dengan melafadzkan niat, tentu akan disebutkan oleh para sahabat, ya, dalam kitab-kitab hadis pasti akan ada, tetapi ternyata tidak ada, ya, pembahasan itu, ya. Bahkan di sini Aisyah mengatakan Rasulullah itu membuka salatnya dengan takbir, bukan dengan melafadzkan niat. Wal qira'ata bilhamdulillahi rabbil alamin, dan Rasulullah membuka bacaan Al-Quran dengan alhamdulillahi rabbil alamin, surat Al-Fatihah. Ini surat yang sangat penting. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mensyaratkan setiap salat untuk membaca surat Al-Fatihah. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Wa kana idza raka'a lam yushis ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin baina dzalik. Dan adalah Nabi SAW apabila ruku', beliau tidak mendongakkan kepalanya, ya, tapi juga tidak terlalu bawah. Jadi enggak ke atas, tidak terlalu ke atas, tapi juga tidak terlalu bawah, tetapi tengah-tengah, lurus, ya. Jangan sampai mendongak ke atas atau terlalu ke bawah juga, tetapi lurus. Jadi ruku' itu kepalanya lurus. Wa kana idza rafa'a ra'sahu minar ruku' lam yasjud hatta yastawiya qa'ima. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mengangkat kepalanya dari ruku', maka beliau tidak sujud sampai beliau benar-benar berdiri dengan tegak. Ya,
tumakninah. Jangan belum tegak sudah langsung sujud. Ini perbuatan orang-orang yang naqarin, orang-orang yang tergesa-gesa seperti matok ayam. Ya, belum tegak berdiri langsung sujud aja. Ini termasuk kesalahan yang sering dilakukan oleh sebagian manusia karena mereka tergesa-gesa, tidak tumakninah. Jadi ketika kita bangkit dari ruku', hendaknya kita berdiri dengan sempurna, ya, dengan sempurna. Wa kana idza rafa'a ra'sahu minas sujud lam yasjud hatta yastawiya jalisan. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mengangkat kepalanya dari sujud, ya, bangkit dari sujud, beliau tidak sujud sampai benar-benar duduk dengan tegak. Ya, artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu tumakninah di dalam salatnya, tidak tergesa-gesa. Maka ini penting untuk diperhatikan, ya, karena sebagian orang kadang salat itu patas, ya, cepat-cepatan. Hendaknya bagi kita untuk mengingat bahwa kita salat ini menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, hendaknya dengan tenang, tidak tergesa-gesa, ya, tumakninah. Taib. Kemudian wa kana yafrisu rijlahul yusra wa yansibu al-yumna. Dan adalah Rasulullah SAW ketika duduk, maka beliau membentangkan, ya, kaki kirinya dan menegakkan, ya, kaki kanannya. Ini yang disebut dengan duduk iftirash. Ya, duduk iftirash. Wa kana yahtimus sholata bit taslim, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup salatnya dengan salam. Ya, sebagaimana di dalam hadis miftahus sholati at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Wa tahliluha at-taslim, dan yang menghalalkannya adalah salam. Yani menghalalkan, karena orang kalau sudah masuk di dalam salat dia haram, ya, melakukan hal-hal yang sejatinya diperbolehkan seperti ngobrol, makan, minum. Ketika seorang takbiratul ihram, ya, maka tidak boleh. Yang menjadikan boleh lagi adalah salam. Ya, makanya disebut wa tahliluhat taslim. Yang menghalalkannya adalah salam. Rasulullah menutup salatnya dengan salam. Taib. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya, insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, ya, tentang hadis-hadis seputar hukum fikih. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari bermanfaat dan menambah ilmu bagi kita semuanya, dan kita diberi pertolongan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.